Bismillah. Sudah. Oke. Sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita, Pak Trans Haji Mukhlis Azharuddin MPDI. Yang terhormat Bapak Moderator, Bapak Zainur, Bapak Ibu, adik kakak, Bije Sanak yang hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara open house virtual keluarga ketangga. Mari kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi secara virtual pada malam hari ini. Mari kita selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang hormati, sebagai pengantar dari kegiatan ini, Tiang selaku atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kami menyampaikan supaya acara ini akan live gitu di YouTube dan ada rekaman yang akan menjadi dokumenter keluarga kita. Mohon kepada audiens supaya mic-nya dimatikan. Begitu narasumber berbicara, kita sama-sama menyimak dan nanti kita sama-sama menanyakan apa yang dinilai perlu ditanyakan pada narasumber kita. Selanjutnya, acara malam ini akan dipimpin oleh Bapak Zainur alias Bapak Parin. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya pada beliau. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati ayahanda Bapak RS Haji Mukhlis Azharuddin MPD, yang saya hormati Kakanda Haji Lalu Mursalin SPD MPD, yang saya hormati ya semua kakak-kakak ya adik-adik yang berkesempatan ikut dalam acara Zoom silaturahmi virtual ya, rangka ya kita mengikat tali silaturahim antara semua keluarga kita. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini ya kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, iman dan Islam sehingga pada malam hari ini bisa kembali melanjutkan acara silaturahim ya virtual kita ya. Semoga acara ini ya tetap bisa kita lanjut laksanakan secara periodik mungkin ya, 3 bulan sekali ya, terus menerus supaya ya, kita tetap bisa berkomunikasi memanfaatkan ya teknologi Zoom ya, seperti sekarang ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumul hisab kita mendapat tepat dari beliau. Amin ya rabbal alamin.
Pertama-tama ya, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga ya kepada Kakanda Mami Sari ya yang telah menggagas acara ini ya, dan tiada bosan-bosannya ya kembali ya menggagas ya pertemuan kita melalui virtual Zoom pada malam hari ini. Ya, selanjutnya ya sampaikan ya terima kasih kepada saudara-saudara yang kita mungkin agak ini ya kemarin ya, susah menghubungi siapa yang mau gabung malam pada hari ini. Tapi alhamdulillah ya sekarang sudah banyak yang bergabung. Mungkin nih beberapa yang masih belum aktif mungkin lagi cari sinyal mungkin ya. Semoga mungkin kalau kita lakukan secara periodik 3 bulan ke depan lagi ya bisa semua ikut bergabung. Bapak Tuan, rekan, ya, kakak, adik yang saya hormati, marilah kita dengarkan ya tausiah dulu dari ayahanda kita, Bapak Haji Mukhlis Azharuddin. Ya. Dan itu marilah kita sama-sama buka acara kita ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk itu kepada ayahanda Bapak DRS Haji Mukhlis Azharuddin MPD kami persilahkan. Nah, Bapak Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa udwanu 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kirami ajmain, amma ba'du. Hadirin hadirat, para sanak-sanak, keluarga tetangga dan jamaah yang saya hormati dan saya cintai. Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami kembali menyampaikan ucapan selamat Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijrah. Minal aidin wal faizin wal maqin. Mohon maaf lahir dan batin. Ucapan banyak terima kasih kami sampaikan pula atas kepercayaannya menunjuk kami sebagai narasumber dalam bicara kali ini dengan tema seperti yang sudah diulang kembali, hikmah Idul Fitri di tengah-tengah bencana kemanusiaan pandemi COVID-19. Sanak-sanak, keluarga, tetangga, dan jamaah sekalian rahimakumullah. Bulan Ramadan yang kita kenal dengan berbagai macam keutamaan, kelebihan dan kemuliaan ini baru saja telah meninggalkan kita, dan sekarang kita sudah berada di bulan Syawal yang dikenal pula dengan sebutan bulan ampunan, bulan pembebasan, dan juga bulan peningkatan. Dinamakan bulan ampunan atau bulan pembebasan justru karena setiap kaum muslimin yang telah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan sempurna, Allah Subhanahu wa taala berjanji, bahkan bersumpah dan menjamin untuk mengampuni atau membebaskan hambanya dari segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat pada masa yang lalu.
sesuai sabda Rasulnya yang mengatakan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya yang lebih, siapa saja yang puasa dalam Ramadan karena iman dan betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni atau dihapus, dibebaskan atau diberi remisi dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat pada masa yang lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, kita akan kembali menjadi fitrah atau menjadi suci bersih dari segala dosa kesalahan yang telah kita perbuat. Bagaikan bayi yang baru lahir. Karena itu wajar kalau kita umat Islam dianjurkan syariat agama merayakannya atau merayakannya dengan merayakan pemberian remisi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari raya Idul Fitri. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan remisi, mengampuni dosa dan kesalahan kita yang telah lalu kita perbuat. Idul Fitri atau kata idul berasal dari kata kerja Arab, bahasa Arab, yaitu ada yaidu. Nah, kalau bahasa Arabnya dikatakan fi'il, kata kerja ada yaidu yang berarti kembali, dan fitri atau fitrah berarti kesucian. Dengan demikian, maka Idul Fitri berarti kembali kepada kesucian. Untuk menyempurnakan hari raya Idul Fitri kita ini, maka umat Islam juga dianjurkan untuk melengkapinya dengan bersilaturahmi. Karena itu kami juga menyampaikan ucapan salut dan bangga kepada grup keluarga tetangga yang telah berinisiatif mengadakan atau menyelenggarakan acara seperti ini. Karena dengan acara seperti ini, semacam ini, kita dapat bertatap muka atau berkomunikasi, bersilaturahmi atau menyambung tali kekeluargaan dan persaudaraan di antara kita, walau dari jarak jauh. Dikarenakan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia, termasuk daerah kita NTB sekarang ini. Mengenai silaturahmi ini, ia termasuk salah satu macam ibadah. Kata dan istilah silaturahmi berasal dan diambil dari bahasa Arab pula, yakni Ar-Rahim, yang artinya kasih sayang. Ar-Rahim ini adalah salah satu nama atau sifat Tuhan atau Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an dan terkumpul dalam Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Allah menyayangi seluruh makhluk ciptaannya tanpa kecuali dan tanpa batas. Artinya, apapun, siapapun, dimanapun dan kapanpun, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun makhluk yang disebut jin, setan, iblis, dan malaikat. Apalagi kita hambanya sebagai umat manusia. Meniru atau mencontoh sifat Tuhan Ar-Rahim ini sangat dianjurkan syariat agama Islam atau agama kita Islam. Mencontoh atau meniru termasuk ibadah yang tergolong dengan hablum minan nas. Ibadah dalam Islam memang dibagi menjadi dua bagian atau dua macam, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah yakni ibadah-ibadah yang terkait dengan hablum minallah, seperti ibadah sholat 5 waktu, sholat Jumatan,
puasa, haji, dan sebagainya. Sedang ibadah dari mahdoh, ya ini ibadah-ibadah yang terkait dengan hablum minan nas, atau hubungan sesama manusia, atau hubungan dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Dengan seperti bersilaturahmi, bersedekah, tolong menolong, bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, dan sebagainya. Dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali yang menjelaskan dan menganjurkan untuk melakukan silaturahmi ini. Dalam Al-Quran umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai umat manusia, takutlah kamu kepada Rob atau Tuhan yang telah menciptakan kamu dari jiwa atau roh yang satu, yakni Adam. Lalu diciptakan istri Adam dari tulang rusuk Adam itu sendiri, menjadi Siti Hawa. Kemudian keduanya lahir dan berkembanglah umat manusia, laki dan perempuan yang banyak. Karena itu, takutlah kamu kepada zat yang kepadanya juga kamu minta-minta atau berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala. Dan sambunglah tali kekeluargaan itu. Karena sesungguhnya Allah mengawasimu terus-menerus. Quran dalam surat An-Nisa ayat 1. Dalam hadis Nabi yang lain atau dalam hadis lain juga banyak menjelaskan dan menganjurkan melakukan silaturahmi ini. Rasulullah SAW bersabda umpamanya, man ahabba an yusa alahu fi rizki wa yusa fi atharihi fal yasil rahimah. Siapa-siapa yang ingin atau yang mau diluaskan rezekinya atau dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia rajin untuk bersilaturahmi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda yang artinya, siapa-siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah menghormati dan memuliakan tamu. Dan siapa-siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sementara dalam hadis lain juga Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Situasi dan kondisi seperti sekarang ini jangan sampai membuat kita malas atau takut keluar rumah, mendatangi rumah-rumah ibadah seperti masjid-masjid, musalla-musalla, majelis-majelis taklim, bersilaturahmi dengan sanak keluarga, asalkan kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa musibah COVID-19 yang melanda kita semua sekarang ini pasti ada hikmahnya. Rasulullah SAW mengingatkan pada kita semua dengan sabdanya, "Likulli syai'in maziyah." Setiap sesuatu atau setiap peristiwa termasuk musibah COVID ini pasti ada hikmahnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, musibah apapun yang terjadi atau menimpa seseorang atau suatu negeri, pasti itu semua terjadi atas izin Allah. Maka barang siapa yang betul-betul beriman atau percaya kepada Allah, tentulah hatinya akan aman, tentram menerimanya. Dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Musibah COVID-19 yang melanda kita sekarang ini pasti terjadi karena izin Allah. Dengan kata lain, ya termasuk kadar Allah atau ketentuan Allah di azali.
Sementara qadar Allah adalah wajib kita imani atau yakini, karena ia adalah merupakan salah satu iman dalam agama kita, agama Islam. Mengingkari qadar Allah berarti keluar dari Islam. Untuk lebih menenteramkan hati kita menghadapi musibah COVID-19 ini, mari kita renungkan dan amalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kurang lebih 3 perkara yang siapa-siapa yang mampu mengamalkannya, berarti ia telah mengumpulkan kebaikan-kebaikan atau pahala besar yang lebih baik dari isi dunia dan akhirat. 3 perkara itu, sabda Rasulullah, adalah pertama, ridho atau ikhlas menerima qadar Allah. Yang kedua, sabar menerima musibah. Dan ketiga, berdoa dalam segala situasi dan kondisi. Ridho atau ikhlas menerima qadar Allah adalah ibadah. Sabar menerima musibah juga ibadah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan betapa besar pahala bagi orang yang bersabar dengan berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar menerima musibah akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sehingga tidak dapat menghitung jumlahnya saking besarnya. Sedang berdoa, tidak perlu kita ragukan lagi bahwa ia ada 2 mutlak adalah ibadah. Dalam hadis Rasulullah SAW ada disebutkan bahwa ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari segala macam ibadah. Dengan demikian, hikmah yang dapat kita ambil dari Idul Fitri di tengah-tengah bencana kemanusiaan pandemi COVID-19 ini sekarang ini dapat kami prediksikan adalah untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita umat Islam agar menjadi lebih meningkat dan lebih berbobot lagi. Demikianlah barangkali yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah dah kita dengarkan tausiah tentang bagaimana ya hikmah Idul Fitri di tengah pandemi ini. Jam 3 malam. Mungkin ada baiknya sebelum kita lanjutkan ke tanya jawab mungkin ya, sebaiknya kita mungkin salam dulu ya, absen mungkin satu persatu. Mungkin dari silakan mungkin dulu di ini dengan Tuan Muhammad Syar'i. Kita karena mungkin kemarin masih ada yang belum mengucapkan ya, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Haji Lalu Muhammad Nur Salim alias Mami Syar'i mengucapkan innal aidinal faizinal maqbulin. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Alhamdulillah kita bersilaturahmi pada malam hari ini. Dan hari ini keluarga ini masih terpencar ini. Ada di Mataram, ini sudah berangkat dari Mataram, di terang hadir Ibu Syar'i. Sekedar ini informasi dari kami. Selamat kepada kita semua dan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin dari Batam dulu lagi untuk ya. Udah mana itu? Bapak Sofia itu. Mana? Bapak Sofia, silakan salam dulu, tampilkan. Ya enggak mendengar. Ya, ada Yadi nih. Ya, silakan Yadi. Kami persilakan. Oh, Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adi. Salam. Dan batin buat kakak bapak yang belum sempat ketemu, kakak Tiang yang saya hormati. Ya, panjangkan umur biar bisa silaturahmi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka lah hapaknya itu semua. Roni itu. Ya, ini ada Ojan ini. Bapaknya Sadam. Bapak Sadam. Farid. Saya Bapak Sadam sudah kelihatan nih. Saya Bapak Sofia. Ya. Ya, menggunakan HP. Oh, Pak Sofian. Ya, saya Bapak Sofia alias Sukri dari Ketangga menggunakan HP. Aku capek lah. Minal aizin dulu. Minal aizin wal faizin al makbulin. Wal makbulin. Bukan al makbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Sudah, ya, Allah silakan. salam Bapak Tuan ke Ina Tuan Syukri sana. Ya. Ibu. Ya, Salam, Salam. Insya Allah ya. Ini di ruangan ini. Oh, di ruangan, di dalam rumah. Ya, bapaknya Sadam sekarang. Mana bapaknya Sadam tadi? Baik. Tahu ada sembunyi. Kan sudah ada suaranya ini. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin wal makbulin. Kota Bali. Mohon maaf lahir batin. Lembe tahu nah. Lombok tuh Nadi. Kampung nih ke. Kan. Jero rengoh ini. Pakai HP. Gerak ada Bali. Beda tahun dia. Bali atau lebih tahun dia. Kota Bali. Ini kadang-kadang. Bagus HP ini kan. Beda tahun dia anu nih. Lombok. Tetangga. Ada tetangga tahu na Bapak. Karena bapaknya Sadam ini di HP-nya masih pakai alamat Kuta nih. Jadi pikir ada di Bali ini. Gayanya nama Kuta ada gua ngebrang ya. Sekarang kerja masih di Bali. Raut nyebut Kota Bali. Udah jelas dibilang di Ketangga, bilangnya. Pakai Kuta. Ketangga. Anda boleh Bapak bilang Sekarang siapa lagi yang belum? Sakit untuk dibaik. Silakan. Kakak Rohani ini ya muncul nih. Oh, betul, Adi nih, Adi. Ini orang dilihat itu sama orang lain. Ya Bu Bidan mana Bu Bidan muncul Ini tapi tak ada nampak. Adi dari Gunung Sari ini sama Pipin. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Sama-sama. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Minal wal faizin. Dia ada ngapa? Rupanya di Gunung Sari udah mulai dingin ini, sementara Ketangga panas. Ya, ini. kalau di koleng apa? Adi. Wah, Aratin. Belum ada
Ada bergabung lah. Adi udah muncul tadi. Mana dia? Ini. Adi sudah Udah muncul. ketemu soalnya sekarang. Adi, mana Adi? Ya, di Gunung Sari, Pakel. Keluarga Ya, di Pakel. Adi. Ya. Jadi Adi Pantatnya nampak pula bolak-balik. ya, siapa lagi ini yang belum absen? Silakan. Mana? Kan masih Pak Habibi belum absen. Lagi belum ada kedengaran suaranya. Habibi, silakan. Guru api rokok di Bro. Ya, Januari 94 awal tahun. Guru api rokok Bro. Di mana saling sahab. mohon maaf. Muncul dia kebingungan itu. Oh, Bro batu telu dia. ngerokok terus. Assalamualaikum. Ya, silakan. Suaranya pesara. Gantian ngomongnya. Ya, tolong dengarkan dulu. Dengan batu. Ayo, gantian ngomongnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama masa aku lalu ngomong. Iya semua. Ya. Ini ngomong siapa ini? Hampir aja. Belum ada bisu? Ada 10 menit. 10 menit lagi. Siapa lagi nih yang belum? Yang belum masuk silakan masuk. Silakan masuk. Pintu udah terbuka lebar. Apa aku buka wah? Kamu seraya belum ucapkan terus keluarga. Ya, belum absen ini Huriah ini. Oke, silakan. Namanya Wah boleh. silakan. Mamanya Titis Boleh, wah. Wah ada darah. Nah, ayo. Kita berdedai. Silakan salam dulu katanya nih. Saya. Mamanya Nizwa. Namanya siapa? Gur. Gur mana dia kabur? Hah? Mana dia keluar? Kan? Udah angkat tangan orang tuh. Ini keangkat tangan. Mana nih? Masih lagi jering. Itu si Rodi belum ada ngomong. Mana dia? Kabur. Masih lagi jering jaga. Ini tapi enggak keluar suaranya memangnya. Enggak di dalam ruangan dia kayaknya itu. Iya, ini kan ngomong tapi enggak ada suaranya masuk ini. Oh, iya. Ini dia masih. Woi, kamu dicari-cari, woi. Makanya kan dari tadi nggak nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru jelas ini. Suaranya kira keluar. Ya, audionya kayak orang bagus ini. Salah. Ada operatornya lain. Pakai operator. Gimana? Siap? Apa masih ada yang belum absen? Ibu Rohani belum absen. Rohani belum muncul. Iya, ini belum muncul, tapi udah
udah online sebenarnya nih. Iya, Udah Kak. online, tapi mungkin lagi sibuk nggak? Iya. Sepertinya Baik. keluarga ini masih banyak yang belum tahu sistem kita ini, gitu saya. Iya, betul. Aduh, di rumah belum bahasa baru dari kemarin orang mulai. Ini Sudah daftar semua kemarin, udah 20 orang. baru semuanya. tahu, bukan tidak istilahnya sistemnya baru tahu. Pengaturan kameranya mungkin belum tahu. Ya, mungkin masih ada kendala sehingga tidak bisa masuk. Sebenarnya Cara sudah mengatur sanggup. sistemnya juga baru tahu. Iya, nih. Nah, situ 20 orang. Ini aja anak kita yang apa sih namanya? Baik, Ya. kalau begitu ya untuk menghemat waktu ya, mari kita lanjutkan dengan acara ya tanya jawab ya. Mungkin tadi kita sudah mendengarkan ya tausiah dari Bapak Tuan ya tentang hikmah Idul Fitri di masa pandemi ya. Jadi silakan dimulai dengan pertanyaan dan langsung nanti dijawab oleh Bapak Tuan. Silakan. Mau nanya itu. Ya, silakan dulu. Nanya nih. Ini sama tarik ini. Sana Adek, saya bertanya nih. Kakak Dari Ketuaan yuk. Nina baru Silakan. putih Ya, kalau saya bisa tidak saya bisa jawab ya nanti kita Jelima lah meninggal. cari jawabannya. Oh iya. Bertanya nih. Ya kan? Anak sudah mulai. Tapi yang terkait dengan apa yang saya ya disampaikan tadi itu. yang saya sampaikan tadi itu. Ya. Silakan Silakan bertanya dan yang lain matikan mic ya supaya jelas didengar oleh Bapak Tuan. Silakan. Ya, biar Bapak Sofia dari Ketangga yang bertanya dulu pertama. Silakan. Ya, silakan Bapak Sofia, katanya disuruh sama Pak Tuan nih, diminta oleh Bapak Tuan untuk bertanya yang pertama. Silakan. Ya. Jadi terkait dengan Idul Fitri ya. Sesuai dengan Quran yang mengatakan ampusakum wa ahlikum naro. Nah, bagaimana mengaplikasikannya ke keluarga? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Tuan diberikan penjelasan biar langsung diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Bapak Sophia menanyakan ayat Quran yang kami ku ampusakum wa ahlikum naro katanya ya. Nah, surat apa barang itu kurang saya itu. Nah, tapi yang jelas itu ada ayat Quran yang artinya kan peliharalah keluargamu dari api neraka. Ya, memelihara itu banyak macamnya. Termasuk kita itu seperti beribadah ini. Ibadah seperti tadi itu kita menolong orang ibadah. Kita menolong beri sedekah ibadah. Memberikan kesenangan kepada seseorang ibadah. Tadi saya sudah katakan tolong menolong juga ibadah. Tapi dalam kaitannya dengan ibadah ghairu mahdhah. Itu istilah akidahnya itu dimakan ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Tapi bahasa akhlaknya disebut hablum minallah, hablum minan nas. Nah, sekarang sebenarnya pengabdian itu pada garis besarnya itu ada dua macam garis. Hablum minallah, hablum minan nas, atau ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Nah, sekarang tuh
Ini agak ada gangguan. Ya, teknis. Akhlak dan sebagainya itu ibadah itu. Tapi ibadah yang terkait dengan hablum minan nas. Sekarang kita memelihara. Memelihara itu luas artinya. Memelihara termasuk memberikan makan, memberikan pertolongan, atau melarang dia daripada berbuat kejahatan. Itu juga berarti kita mencegah dia daripada masuk api, menjaga dia jangan sampai dia menjadi masuk ke jurang itu arti pengertian daripada ku ampusakum, peliharalah. Kita pelihara, kalau tidak kita pelihara termasuk terutama istri anak kita, kalau kita tidak pelihara banyak kita tidak berikan nafkah, berdosa itu. Persamaan dosa? Maksiat kan? Lawan daripada maksiat, ibadah. Maka ibadah itu lawannya maksiat. Tinggal kita ini ibadah apa namanya? Ini ibadah terkait dengan Allah, ibadah terkait dengan manusia. Karena banyak saya tanya banyak. Kalau kita tadarus Al-Quran, ibadah yang terkait dengan apa namanya? Hablunallah atau hablum minan nas? Hablunallah. Iya, maka menolong sesama manusia. Hablum minan nas. Hablum minan Ya? nas. Hablum minan nas. Kita memberikan kucing makan banyak. Apa itu? Termasuk kemana dia? Itu makhluk Tuhan juga itu. Karena Tuhan itu menyayangi segala makhluknya. Setan aja disayangi dia. Jangankan kucing, anjing, dan sebagainya. Jangan ke manusia. Makanya disuruh kita pelihara. Kita mendidik anak kita menjadi anak yang baik, soleh. Berarti kita ampusakum. Menjaga diri kita. Kalau tidak kita pelihara, kita yang berdosa, pribadi kita sendiri. Paham nih kira-kira apa yang saya sampaikan? Iya, yuk. Iya. Kalau sudah paham ya, silakan barangkali yang lain. Hadir. Bapak Sofia, apa sudah jelas dari apa yang disampaikan Bapak Tuan tadi pertanyaannya? Allah jelas. Jelas. Alhamdulillah. Ya, silakan mungkin dari Bapaknya Sandi kembali, ada yang tanyakan? Nyimak dulu. Nyimak, ya. Apa ini? Ya, kalau gitu mungkin Tiang langsung sedikit ini kaitan dengan tadi. Ya. Ini Bapak Pari ini ya. Oke. Silakan. Ya, ayat yang tadi ku ampusikum naro niki batuan ya. Ku ampusakum wa ampusikum naro. Dirimu dan keluargamu. Ya. Ini bagaimana tadi kan kita memelihara dengan tolong menolong, dengan ya memperingati, memberitahu kayak gitu batuan ya. Ku ampusakum dulu. Ampusakum diri dulu, ya, jadi diri sendiri dulu gitu diperingatkan. Ya. Artinya kita renungkan, kita resapi, kita betul, baru kepada orang lain. Ya, baru ke orang lain. Nah, ini ke orang lain ini gitu ya, kayak keluarga apa kayak gitu. Nah, bagaimana kita ya sudah memperingati gitu. Ini kita membebaskan diri kita juga supaya tidak salah gitu, Pak Tuan kan. Kita peringati, kasih tahu ya. Tetapi tidak diindahkan. Nah, apakah kita masih dapat dosa juga, masih bersalah gitu kalau sudah kita kasih tahu tapi tetap masih melakukan seperti itu? Bagaimana kira-kira ini dengan kaitan dengan ya ayat suci Al-Quran tadi? Itu aja. Oke. Ya, oke.
Terima kasih. Kita sudah menyampaikan sesuatu, artinya kita sudah beri peringatan kan. Bahkan ada hadis mengatakan baligu walau ayatan, katakan. Sampaikan yang benar, yang bagus itu walaupun sedikit, walaupun ayat. Itu juga ibadah. Yang namanya ibadah itu berpahala kita itu. Nah, masalah didengar atau tidak itu bukan merupakan kewajiban kita. Rasulullah sendiri tidak diberatkan dia supaya kaum yang dinasehati itu, kaum yang disampaikan, tidak wajib Rasul itu agar supaya dia mutlak mengerjakannya, tidak. Hanya Rasulullah atau Nabi itu hanya wajib menyampaikan saja. Dia tidak berdosa walaupun dia tidak mau didengar maupun tidak didengar, tidak dosa. Seperti umpamanya terhadap pamannya sendiri Abu Lahab kepada Rasulullah. Masa Rasulullah berdosa gara-gara Abu Lahab yang mau mendengar ponaannya sendiri? Malah kok sebaliknya kan, lalu membuat sakit Rasulullah itu terhadap. Jadi Rasulullah tidak berkewajiban supaya mutlak, supaya pamannya itu, termasuklah Abu Thalib, dia tidak berdosa. Rasulullah tidak berdosa agar supaya dia, karena Abu Thalib itu masuk Islam itu tidak wajib. Yang wajib dia menyampaikan itu. Jadi kewajiban kita itu sekadar menyampaikan. Diterima apa tidak itu urusan pribadi orang lain. Yang kita menyampaikan sesuatu. Hal yang jelas tidak ada berdosa lah. Ya, yang berdosa ya double, jadi pertama dia berdosa tidak mau mendengar, yang kedua dia berdosa tidak mempraktikkan. Pengkitan tuh Pak, ada pengkitan semua di PT ini. Sementara kita tetap mendapat pahala. Pengkitaruan. Oke, itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuan. Cukup jelas. Silakan mungkin yang lain untuk ya. Penggitan yang mentah penggitan ini. Penggitan bisa diri penggitan tuh. Boleh penggitan sini. Ini Batam, tolong dimatikan mic-nya. Tolong dimatikan tuh, besar suaranya. Keras suaranya. Ada ini Ocan ini mau bertanya ini. Ya, Paman Ojan mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan mengenai masalah yang tadi ya nggak agak-agak lari sedikit lah gitu, masalah di bulan Ramadan ini. Syariatnya laki-laki kan diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, sementara di bulan Ramadan besar pahalanya di masjid. Jadi di bulan Ramadan ini kita berjamaahnya di rumah saja gitu dengan alasan melayani orang tua. Bagaimana hukumnya itu? Itu aja? Ya, itu aja pertanyaannya? Ya. Oke. Dengarkan baik-baik kalau gitu ya. Mengerjakan sholat itu hukumnya wajib dimanapun saja. Adapun kita itu pergi ke masjid, itu hukumnya sunnah. Artinya ke masjid lebih besar pahalanya. Apalagi dengan berjamaah. Sholat berjamaah itu 27 kali lebih besar pahalanya dari sembahyang atau sholat munfarid atau sendirian. Mana lebih banyak satu dengan 27. Sholat atau jamaah itu dikatakan itu
sab'atu asrun katanya. 27 derajat lebih banyak daripada sholat sendirian. Tetapi bukan berarti kalau kita itu tidak ke masjid, bukan berdosa kita. Tapi pahala kita itu ya cuma seperti apa aja, sekedar itu. Jadi jangan mau seperti pahalanya orang yang pergi berjalan ke masjid, apalagi masjidnya sudah jauh, memerlukan pengorbanan tenaga. Ya lumayan lah. Makanya ada di dalam cerita hadis yang saya baca itu, ada seorang dulu di zaman Rasulullah itu rumahnya jauh dari Masjidil Haram, tapi tiap pagi dia itu pergi saja kan. Pada waktu sakarat kata mau gitu, ada beberapa hari katanya, jadi setiap salam mesti dilihat oleh Rasulullah begitu. Bila Rasulullah di masjid, lalu pada suatu hari, satu pagi, Rasulullah salam, orang yang dimaksudkan tadi itu tidak kelihatan, ditanyakan, mana ini si A, ini si ini, kok enggak pernah, kayaknya 2 hari sampai begitu lah Rasulullah. Akhirnya pada sahabat Rasulullah dia apa? Sahabat-sahabat mengajak pergi menjenguknya. Ternyata sampai di rumahnya itu sudah menjadi almarhum. Sudah menjadi almarhum sahabat. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apa ada pesannya? Apa ada pesan-pesannya sebelum meninggal? Ada ya Rasulullah. Selain daripada cuma dia keluar dari mulutnya itu mengatakan seandainya, itu aja yang sampai sekarang saya tidak bisa terjemah apa kira-kira yang dimaksudkan dengan seandainya lebih besar lagi, seandainya lebih banyak lagi. Akhirnya Rasulullah menjawab, waktu dia mengatakan apa, sahabat dia mengatakan seandainya lebih bagus. Itu yang saya tidak bisa jawab, itu sampai mengerti ya Rasulullah. Hanya Rasulullah menjawab, oh begini dulu. Suamimu dulu waktu berangkat ke masjid pada musim dingin sekali, katanya dia membawa martel jubah jubah yang agak sudah usang sekali, marah ada robek-robek. Diketemukan dengan seorang tua sekali menggigil di tengah jalan. Akhirnya mantel lagi dilepas lah, dipakai nyelimuti orang tua ini supaya jangan menggigil. Itu sebab seandainya lebih bagus lagi. Pahalanya itu yang dimaksudkan. Andai kata lebih bagus mantel yang diberikan kepada Allah, besar pahalanya. Itu mengatakan seandainya lebih jauh lagi. Itu karena rumahnya dari masjid lebih jauh lagi akan lebih banyak lagi pahalanya. Nah demikian pula ada yang pergi ke masjid jemaah, mana dapat pahala berjemaah, mana dapat pahala ya karena kita sudah membuang tenaga. Ya tenaga yang kita buang itu ibadah itu. Apalagi ini tujuan kita untuk beribadah berkaitan dengan hablum minallah. Semakin meningkat apalagi. Tapi kalau mengatakan hukumnya itu ya tetaplah sah saja dimanapun kita berada. Sholat yang dapat dosa itu yang tidak sholat, ya, yang berdosa itu yang tidak sholat dimanapun. Apalagi ini kalau alasannya untuk menunggu orang tua yang sudah tua bangsa, itu tidak apa-apa. Kita tidak dapat sunatnya berarti. Mungkin diistilahkan Bapak. Barangkali itu yang saya dapat. Mungkin diistilahkan dalam hal ini karena kita sama-sama sholat berjamaah. Di rumah kita berjamaah, di masjid berjamaah. Nah, mungkin istilahnya lebih afdol gitu. Mungkin lebih afdol. Itu makanya dapat pahala berjamaah juga di rumah kalau ada dengan keluarga. Kalau keluarga
Akan tetapi lebih afdal lagi kalau kita bisa berjemaah di masjid, karena lebih banyak orangnya dan menggunakan tenaga pergi ke masjid. Sementara kalau umpamanya barangkali kita hanya berdua dengan istri, dengan pahalanya lah masjid di rumah. Jadi sama-sama ya berjamaah itu juga masuk, tapi ada yang lebih besar lagi gitu. Ada yang lebih besar. Selama lebih banyak jamaahnya semakin lebih banyak lagi pahala itu. Ya sama dengan kita bersedekah. Mana minim sama banyak pahalanya orang yang bersedekah Rp5 dengan yang Rp1.000 ya enggak bisa sih sama. Jangan iri. Ada orang menyedekahkan 500.000 dengan dia cuma 5.000. Ya kayak itulah. Oke. Bisa dipahami? Ya. Yang jelas memang pahala kita berjamaah 27 derajat kan? Ya. Nah, tapi pahala yang sholat di masjid lebih banyak lagi berarti karena dihitung apalagi kalau kan? berjemaah di Masjidil Haram. Ya, apalagi di Masjidil Haram. Ya, mungkin yang kita perlu pakati pahami ya tentang bagaimana pahala sholat berjamaah begitu ya. Ya, lebih banyak. Ya, tapi memang ada beberapa tuan guru yang menyampaikan kalau laki-laki itu sholat di rumah katanya dia soleh itu solehah katanya. Kalau dia di masjid soleh, kalau sholat jamaah di rumah masih solehah. Jadi memang ya. Hanya di bibir aja, tapi bukan berarti haram kan? Ya, enggak haram. Betul. Enggak haram. Bagaimana memakmurkan sebaiknya kalau bisa sebaiknya pergi ke masjid. Makanya memang ada yang mengatakan kalau hanya di rumah saja tempatnya itu kalau begitu kan menjadi perempuan dong. Nah, sama dengan perempuan kita takut ke masjid. Nah, jangan sampai begitu. Sekali-sekali ya kita ke masjid. Kalau alasannya untuk berjamaah dengan istri ya boleh-boleh saja. 27 derajat kan pahalanya gitu Pak Tuan ya. Kalau berjamaah di rumah dengan anak istri kan. Ya di mana-mana. Ya, tetapi tingkatannya lebih banyak lagi kalau di masjid karena lebih banyak temannya. Tergantung dari jumlah. Apalagi kalau bisa berjamaah di Masjidil Haram ribuan misalnya gitu. Masjid Nabawi. Tapi ini agak menarik sedikit memang Pak Tuan tentang jamaah di masjid ini. Ada hadis mungkin yang mengatakan bahwa pernah Rasulullah ya ingin membakar rumah katanya sahabat itu waktu itu karena tidak sholat di masjid gitu Pak. Kira-kira ini bagaimana? Nah, ini tidak mau lah masalahnya ini. Tidak mau deh. Tidak mau ke masjid. Dia siapa lagi yang diharapkan untuk memakmurkan masjid? Sudah dibangunkan masjid kok tidak dipakai-pakai itu. Cuma Rasulullah sendiri atau katakanlah lampanya di tetangga buat masjid itu 2 orang, 3 orang. Apa gunanya kita membuat masjid besar-besar lah begitu. Membuang-buang biaya lah begitu. Jadi itu sebabnya Rasulullah mengatakan begitu. Jadi betul ada hadisnya memang begitu. Karena Rasulullah kan untuk memberikan spirit kepada sahabat supaya dia mau keluar, supaya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, tapi yang lebih utama yang laki-laki untuk menjaga lebih dan kalau lebih baik lebih afdal di rumah, malah kalau yang perempuan itu untuk menjaga dirinya dari keamanan, itu menjaga apa istilahnya itu ya, kehormatan diri. Kehormatan diri itu lebih berat, lebih besar anunya itu kewajibannya daripada pergi. Dan kalau pergi ke masjid kan sunat, ya. Kalau menjaga diri dari kehormatan ini mana lebih wajib?
hormat dan lebih wajib menjaga diri itu daripada gangguan. Barangkali ada pemuda-pemuda yang nakal-nakal, sebagai macam dan sebagainya. Nah itu lebih, itu kalau perempuan. Malah dulu pernah kan ziarah kubur itu malah diharamkan bagi perempuan, karena orang perempuan itu lemah. Misalnya itu teriak. Tapi setelah dia dibolehkan disunat. Dulu pernah. Itu hadis. Oke. Baik, ya cukup jelas mungkin ini dari sampean dari Bapak Tuan. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan kaitan dengan Idul Fitri ya. Idul Fitri, Mbah Idul Fitri. Kembali Bapak Sofia ini dari Ketanggan terkait dengan seputar keluarga, mungkin bisa Bapak berikan pengertian, penjelasan silaturahim. Pengertian silaturahim apakah makna luas atau sempit? Nah, jika luas, dapatkah diberikan dalam bentuk contoh-contoh silaturahim itu? Tadi, oke. Itu cuma itu? Ya, cuma itu. Terima kasih. Tadi kan sudah saya kemukakan juga untuk menyempurnakan atau melengkapi Idul Fitri kita itu, maka syariat agama menganjurkan agar supaya melakukan silaturahmi. Silaturahmi berasal dari kata Arab, bahasa Arab, yaitu rahim. Ar-Rahman Rahim kan? Dan pada dengar. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah artinya kan kasih sayang. Ya. Kasih sayang artinya. Makanya tadi saya katakan kasih sayang Allah itu tidak terbatas dan tidak ada batasan. Apapun sayang. Setan pun iblis laknatullah disayangi oleh Allah. Ar-Rahim ini merupakan salah satu nama asmaullah atau sifat Allah. Ar-Rahim kan yang terkumpul dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Az-Zabur, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Kan itu kan? Jadi termasuk Ar-Rahim ini salah satu dari nama Tuhan Allah atau sifat Allah. Yang artinya Tuhan Allah maha kasih sayang pada segala makhluk ciptaan. Baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan sampai yang dinamakan jin, setan, iblis, malaikat. Dan dia itu menyayangi hambanya atau ciptaannya itu tidak ngaleng-ngaleng gitu. Tidak seperti kita. Baru kita yang tidak enak yang sudah barangkali sudah dekalayan awan penyumpah aku. Tuhan itu enggak. Jadi mencontoh, tadi saya dikatakan mencontoh, meniru sifat Allah untuk kasih sayang kepada sesama manusia sangat-sangat dianjurkan. Makanya itu tepatnya saya katakan tadi termasuk ibadah. Ibadah apa namanya? Termasuk ibadah apa? Mengasihi teman, punya kasih sayang kepada teman, kasih sayang kepada menolong teman, kepada kasih sayang kepada makhluk Tuhan seperti kucing, anjing. Ibadah apa namanya ini? Hablum minan nas. Nah ini hablum minan nas, dengan kata lain itu namanya ibadah gairu maqdoh. Gairu maqdoh, menolong orang, menyenangkan hati orang. Ya sebaliknya kalau menyenangkan kan membuat membuat orang kesel, membuat orang jengkel. Itu apa namanya itu?
Berdosa apa enggak kita itu? Dosa. Berdosa itu, orang berdosa itu berarti itu namanya maksiat juga. Kita menyakiti orang lain itu maksiat itu. Maksiat itu dalam arti ya berdosa, berbuat haram. Kita mencaci maki orang, ya maksiat. Kita menghina orang, maksiat. Lawan daripada ibadah kan? Iya. Lawan ibadah itu adalah maksiat. Atau berdosa atau melakukan kejahatan. Ya kalau bahasa Indonesia ya kejahatan, apa namanya itu? Kejahatan, kezaliman, apakah namanya itu tidak tahu saya. Banyak kan istilah-istilahnya. Tapi yang jelas itu lawan daripada ibadah. Kalau kita menyenangkan hati orang, apalagi menyenangkan hati orang tua, senang dengan demen dengan, maka ada harus makan idallah fi walidain, suhullah fi walidain. Reda Allah itu bergantung kepada reda ibu bapak. Dan murkanya Allah itu adalah bergantung kepada murkanya. Murka dengan kata lain ada marahnya. Apa namanya? Apa selain kata marah apa lagi? Bencinya. Ya kalau ibu bapak kita benci, marah kepada kita, lalu kita meminta sesuatu itu, dikasih apa enggak? Enggak dikasih. Makanya kalau mau supaya disenangi Allah, tolonglah senangi hati ibu bapak. Ridallah fi ridul walidain, wasutullah fi sutul walidain. Reda, ikhlas, keikhlasan. Kalau orang tua, ibu bapak sudah reda, sudah ikhlas, Allah akan reda dan ikhlas. Ya kalau sudah ikhlas, kalau reda, senang Allah, ya apapun yang kita minta, ya insya Allah akan dimakbulkan doa kita itu. Tapi sebaliknya, kita ini melawan orang tua, menyebalkan orang tua, menyakitkan orang tua, hati orang tua, hatinya yang disakiti. Maka dalam Al-Quran, wala takullahu uff. Jangan sekali-kali kamu itu menyatakan, ini apa ini, ibu ini, apa ini bapak ini. Dosa. Dengan kata lain, maksiat, berdosa kita. Tolong diajarkan, disampaikan, makanya dilanjutkan kepada anak-anak generasi kita. Melawan orang tua apalagi itu. Makanya ya apa namanya itu laknat Allah itu, makanya ya enggak heran gitu, makanya kalau dunia seperti ini. Malah kagak. Mencuri itu maksiat. Melakukan sesuatu yang dilarang Allah itu adalah maksiat namanya. Macam ya mencuri, menyembunyikan hak orang lain, maksiat. Lawan daripada ibadah. Sebaliknya ibadah itu ya kita menyingkirkan duri di jalan saja ibadah. Tapi ya ibadah itu kan tingkatan pahalanya ya bermacam-macam. Jangan disamakan pahalanya dengan orang yang mungkin sekedar nyingkirin duri satu aja di jalan. Tapi yang jelas itu ibadah. Ibadah yang terkait dengan hablum minan nas. Sama dengan kita punya tahlilan. Ini ibadah apa enggak? Ibadah yang terkait dengan Allah. Hablum minan nas. Tadarus Al-Quran. Berdoa. Minallah. Takbir. Hablum minallah. Tapi sebaliknya membantu, menolong, memberikan orang pinjam karena keperluan ibadah atau ibadah yang terkait dengan
hablum minan sama manusia. Itu isi ceramah saya yang tadi itu. Emang di dalam Islam itu ibadah itu ada dua macam. Ibadah mahdoh, ibadah gairu mahdoh. Kalau bahasa akhlaknya ya hablum minallah, hablum minannas. Kata cara hablum itu hubungan dengan Allah, kita perbaikilah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia, terutama ibu bapak kita yang paling utama itu nomor satu. Itu nomor dua setelah Allah itu ibu bapak itu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa wala ayat dulu. Wa qadara rabbuka alla apa katanya dalam surat An itu. Wabil walidaini ihsana. Dan terhadap ibu bapak hendaklah berbakti, berbuat baik. Kayak orang Jawa itu ya. Kalau tidak restu orang tua, restu orang tua tidak berani dia. Muni aja lihat aja uli. Berangkat ini buat tombong-tombong dengan kata dengan toh. Dengan toh. Oke? Udah barangkali. Ya, terima kasih, Tuhan. Mungkin Kakak Bapak Sandi, silakan. Ada lagi? Ini ada yang mau diana nih dari tadi nih. Silakan, okay. Bapak Sandi. Siapa Bapak Sandi itu? Guru Habibi. Oh, Guru Habibi. Yeah. Guru Habibi. Guru Habibi. Yeah. Guru. Yeah. Anak ini Tuan Muhir apa? Yeah. Bapak Muhir. Mana dia lagi? Belum kita lihat wajahnya ini belum kelihatan ini wajahnya ini. Yo, geser anunya tuh mana operatornya Bapak tuh di anu geser wajahnya Bapaknya Sandi dulu. Ayo coba digeser dulu kita mau. Ini undur saja yang kelihatan ini. Siapa operatornya Bapak Tuan? Geser dia tuh bisa kelihatan Bapaknya Sandi. Bisa geser sendiri, bisa geser sendiri. Geser dia Bapak. Tanda panah itu dipencet. Tinggal geser pakai jari. Yang mana? Udah jelas. Guripi yang geserannya, layarnya. Jadi narasumber. Kita geser ini. Jadi narasumber. Bapak Tuan. Udah kita geser ini, tapi tidak bisa. Kan di HP-nya Bapak Tuan, di laptopnya. Rokoknya aja bergeser tuh. Dia tanda-tanda betul itu siapa itu masih banyak yang jelas sekarang. Semakin muda kelihatannya. Gimai angan pe. Oke lah. Benar Aiden wal Faizin. Mai angan na batu telu sih. Gimai angan. Bola batu telu. Depi kita Bapak Tuan, kan. Aduh. Oke, yang mau menggaris bawahi dari jawaban sudah? Halo, sudah? Oke, sip. Halo? Ya. Halo? Jelas. Yang Niki sudah besar suaranya nih. Halo? Volumenya besarin. Sudah besar ini. Yang ngintip dari belakang itu siapa itu? Ada be, ada. Halo. Semuanya. Sophia. Ibunya. Ibunya Sophia. Iya, mohon maaf lahir batin Bapak. Bukan Bapaknya Sandi. Sama-sama ya. Ini. Salam sama ibu. Ibunya. Belum sempat kita ke timur. Udah jelas ke? Yang mau ngomong nih ke? Udah jelas? Ya, sudah. Lanjut. Ada lagi? Makanya gantian ngomong. Terima kasih Pak Tuan. Ya. Yang memperkenalkan diri. Yang Niki
Ya, saya sudah tanda, makanya tadi saya bilang, kok kelihatannya semakin muda. Biasanya kemisinya semakin tua. Saya kan sudah jelas, sudah sadar gitu. Saya sudah tanda. Umur tiang sudah masuk 56 jalan, Pak Tuan. Iya. Kemarin 17. Masih lah. Kalau dibandingkan dah Bapak Tuan sudah 70-an lebih sudah. Oke, semoga Bapak Tuan ya, sehat. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita saling doa. Panjang umur, sehat walafiat. Yang garis bawahi jawaban Bapak Tuan terkait dengan hubungan kita selaku hamba Allah. Coba besaran sedikit volume. Kulungan anunya tuh belum enggak. Sudah full nih, sudah. Iya, ya sudah. Sudah full nih. Kan mungkin Andi yang mau dekatkan untuk biar dekat dengan mic-nya. Yang mau diberikan pencerahan terkait hubungan anak dengan orang tua. Sebab sudah full. Jangan terkesan anak saja yang salahnya. Sementara orang tua enggak, selalu maunya dihormati, maunya dihargai. Sementara orang tua itu sendiri pernah yang dengar bahwa anak yang tidak taat terhadap orang tua dikenal dengan istilah anak durhaka. Sementara apa istilah terhadap orang tua yang tidak beres mengurus anak. Demikian. Ini hanya pertanyaan tiang, Pak. Aduh. Ya, itu aja. Itu saja. Ini bagaimana kalau orang tua yang tidak beres mengurus anaknya begitu? Iya. Sebentar dulu, saya mau bertanya balik ini. Anaknya masih kecil atau masih sudah dewasa sudah? Anak secara umum kecil sampai dewasa. Ya. Oke. Maksud mohon maaf, yang ulang. Maksud yang begini, Pak Tuan. Sementara anak itu ngomong saja enggak boleh. Sementara orang tua ngomong kancu boleh. Itulah maksud yang. Apakah hal seperti itu bagaimana hukumnya lah? Kalau kita berbicara masalah hukum, sekarang kita minum di sini. Begini, Pin, ya. Memang sebetulnya ya serba salah juga kita ya. Sebab banyak kadang-kadang juga memang orang tua kita yang memang tidak mengerti artinya buta huruf, buta agama, segala-galanya kan. Tapi justru begini, memang kalau kita bicara secara umum memang banyak sekali ayat-ayat Quran yang mengatakan wabil walidaini ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Abu Ubaidah, wahai Israel, kami telah siapkan jalan kematian yang akan membuat kalian mengutuki diri kalian sendiri. Suara apa ini? Suara apa ini? Hah? Ibu Rohani. Begini kan, secara umum memang kalau dalam Al-Quran, sebentar. Iya. Kalau kita berbicara mengenai secara keseluruhan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum katanya kan. Taatilah kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri minkum katanya. Pemimpin.
Yang termasuk ulil amri minkum itu bukan hanya ya presiden, gubernur, tapi di dalam rumah tangga itu yang memimpin itu siapa? Siapa jadi pimpinan itu? Orang tua. Ibu bapak. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ibu bapak itu adalah bapak adalah raja di dalam rumah tangga. Sedangkan ibu adalah ya ratu, pemimpin. Tetapi dalam hal yang benar. Di dalam Quran ini, jangan kamu, kalau kamu dipaksakan, maksudnya kalau ibu bapak memaksakan kamu untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar, yang kamu sendiri tidak tahu, jangan dengar. Tapi tetap kamu harus bersahabat, harus berbuat baik kepada mereka. Jangan musuhi dia. Walaupun kita umpamanya berlain agama. Itu tidak dibenarkan. Wa qada itu artinya Allah mempardukan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap dua ibu bapak adalah berbuat baik, berbuat bakti. Terkait dengan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, beserta. Tetapi kalau kita diajari untuk mencuri, jangan sholat, jangan mengaji, jangan menuntut ilmu, jangan didengar, tapi jangan dimusuhi. Itu menurut syariat agama. Nah, kalau kita itu musuh, tetap kita berdosa. Jadi seperti kata-kata tadi, ridullah fi ridul walidain, wasutullah fi sutul walidain. Ridho Allah itu, ridho sama dengan helas kan, senang kan, menyenangkan. Kesenangan Allah itu bergantung kepada kesenangan ibu bapak. Namun ibu bapak itu demen dengan kita, berarti Allah juga tidak senang kepada kita. Itu pengertiannya. Di bawah ridul walidain, sutullah fi sutul walidain. Dan murka Allah bergantung kepada murka. Dengan kata lain, murka itu kan apa? Marah kan? Atau apa lagi? Mami Sari, selain marah, benci. Jadi murka, benci Allah bergantung kepada bencinya ibu bapak. Dengkinya Allah bergantung pada dengki ibu bapak. Kalau orang tua dengki pada kita itu Allah juga akan dengki. Oleh karena itu mari kita berusaha bagaimana agar supaya orang tua itu senang kepada kita. Bagaimana mengambil hati orang tua. Jangan mentang-mentang kita sudah apa ya istilahnya sudah sarjana, sudah tidak mau mendengar orang tua apa kau ibu, tahu apa itu inak, tahu apa itu bapak. Nah, itu tidak benar. Ya kalau dia aja kita saling peringati lah, saling nasihati menasihati wajib. Walaupun itu ibu bapak itu kalau dia bersalah boleh kita tegur, tapi jangan dimarahi. Jangan kita kena dengan wala taqullahu uffin. Jangan berbuat ini apa ini. Kita dilarang. Banyak sekali wabil walidaini ihsana. Wasainal insana. Ada juga disebut dalam surat Al-Luqman itu mengatakan wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahn. Aku wasiatkan. Wasiat itu sama dengan itu. Aku wajibkan. Wasiat itu wajib. Makanya contoh banyak ya. Membagi warisan banyak. Membagi warisan itu mesti dulu didahulukan ke wasiat. Ada enggak wasiat orang tua? Ada enggak utang piutang orang tua? Kalau ada wasiat, selesaikan dulu wasiat. Selesaikan utang piutangnya dulu. Jangan mentang-mentang melihat harta warisan dengan tua doang, umpamanya. Kan? Lihatlah dulu, ada enggak wasiat? Wasiat itu wajib kita dengar. Wajib kita itu laksanakan. Sama dengan utang piutang.
utang piutang. Mana kan utang piutang itu kan roh orang ruhul mukminin Ya sudah besok ke sini. mu'allaqatun bidaini, katanya kan dalam hadis. Roh atau jiwa orang yang mati itu tidak akan bisa sampai, tidak terima oleh Allah. Masih ngawang-ngawang apa nih? Gentayangan. Apa istilah gentayangan itu? Gentayangan tidak bisa sampai di hadapan Allah kalau masih ada utang piutang orang mati. Sebelum diselesaikan utang piutangnya, beratnya utang. Lalu itu kadang-kadang desa aja ringan-ringan yang namanya utang. Mentang-mentang berotang ilah. Ketika saya diri seotang, ya itu kalau nggak ingat akan mati, itu meninggal. Nah itu jadi begini. Kesimpulannya kita tidak dibenarkan walaupun orang tua itu tidak benar, kita yang berkewajiban untuk meluruskan dia. Ini barangkali tapi dengan cara yang baik. Ya. Ini tidak benar, ini orang tua ini. Bodoh orang tua. Jangan sampai menyinggung perasaan. Tegurlah dengan yang baik. Barangkali keliru nih. Menurut apa yang saya dengar, menurut Quran, yang menjadi referensi kita kan dalam Islam itu kan Quran hadis kan. Selain juga ijma ulama, yaitu kita tunjukkan lain menurut orang alim begini yang saya dengar, menurut Quran begini. Nah kalau itu ya, nah, walaupun itu ditolak juga, tidak usah kita marahi. Ya kalau tidak didengar ya sudah, terserah dia. Bebas kita sudah. Artinya kita tidak berdoa. Tapi kalau kita biarkan orang tua dalam bergelimangan lah begitu, kita tetap berdosa gitu. Walaupun kita yang salah. Itu barangkali ya. Bisa diterima ini? Allah. Halo? Bisa diterima ini apa yang saya sampaikan? Bisa didengar? Jelas. Iya. Paham. Jadi, yang jelas kita tidak boleh melawan itu. Artinya kita menjadi dicap menjadi orang yang anak yang durhaka. Durhaka itu dosa besar. Durhaka. Lebih baik kita kalau pokoknya dia ya kalau bisa kita sabar, kita tahan dia, kita bisa barangkali kita tinggalkan lah kalau ngomel-ngomel terus. Kita sabarlah. Kan tadi sudah saya mengatakan betapa besar bagi orang yang sabar itu. Sabar itu ada 3 macam. Sabar menjalankan perintah Allah. Sabar tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar menerima musibah, ujian. Makanya di dalam Quran tadi saya bacakan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10 coba dilihat. Surat Az-Zumar. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya bagi orang yang bersabar, sabar dalam apapun. Sabar menjalankan perintah Allah. Kita itu walaupun sakit-sakit, kita menjalankan puasa Ramadan. Kita sholat karena perintah Allah. Innama yuwaffas sabirun ajruhum, akan menerima pahala yang besarnya luar biasa kata. Bighairi hisab. Bighairi hisab artinya sampai tidak bisa kita hitung dari banyaknya jumlahnya. Saking banyaknya itu bighairi hisab. Hisab itu bahasa Arab bukan dihitung. Kan hasibu ampusakum. Perhitungkanlah dirimu sebelum kamu diperhitungkan nanti. Hasibu ampusakum qabla ampusikum. Sebelum kamu diperhitungkan nanti. Kita hitung-hitunglah diri kita. Belian apa nih pahala saya dengan dosa saya bisa pulang kan makan
ke rumah kita kembali ke alam baka umpamanya. Ya. Kita diwajibkan untuk merenungkan diri. Itu barangkali ya. Bisa dipahami itu? Halo, terima kasih Bapak Tuan ya, kira udah cukup jelas ya. Sekarang mungkin ini dari Batam, kita kasih kesempatan dulu. Apa yang perlu ditanyakan dari apa disampaikan dari Bapak Tuan? Mana Batam? Ibunya Titis, coba. Silakan. Kita nyimak aja di Batam udah kayaknya udah nyimak aja di Batam. Sudah tidak ada pertanyaan lagi begitu. Mana? Udah memahami yang tadi, Pak. Ya, udah kalau sudah ya. Yang lain alhamdulillah. Ada lagi? Itu Bu Bidan kenapa nggak muncul wajahnya itu? Keluar keringat Bapak Tuan. Sudah nih. Punya nih semua apa? Ada mau ditanyakan? Bagus. Itu Bu Bidan kenapa nggak dinampakkan wajahnya? Nah, yang penting suaranya didengar lah begitu. Siap. Itu Bapak Guru itu mau nambah lagi nggak pertanyaan? Izin moderator. Halo. Ini waktunya bagaimana ini? Nanti moderator. Ya barangkali ini bagi yang waktu tinggal 10 menit. Nah, itu mungkin disimpulkan saja dulu. Baru diberikan kesempatan closing statement dari narasumber kita. Demikian, terima kasih. Bapak Tuan. Ya, tolong disampaikan ya Pak simpulan kita pada malam hari ini Bapak Tuan supaya semua lagi. Simpulan apa lagi yang? Ya. Sebenarnya di situ yang menyimpulkan itu. Apa lagi yang saya simpulkan ini? Kan tadi sudah saya menyampaikan masalah Idul Fitri. Yang kedua masalah halal bihalal atau silaturahmi. Saya kira 3 ini itu. Kemudian yang kedua musibah. Itu aja yang saya inginkan dulu. Jadi isi daripada ceramah saya tadi itu adalah masalah Idul Fitri. Kenapa kita beridul fitri? Kan tadi sudah jelaskan kan. Kemudian Idul Fitri yang kita laksanakan untuk lebih sempurnanya. Idul Fitri yang kita laksanakan itu agama menganjurkan kita untuk melakukan silaturahmi. Silaturahmi berasal dari kata rahim yang artinya kasih sayang. Rahim ini adalah merupakan salah satu asma'ullah, sifat Allah yang rahim. Menirunya, mencontohnya, artinya kita yang mencontoh manusia siapapun, itu adalah ibadah. Ibadah kita mencontoh sifat Allah itu yang maha pengasih. Kalau bisa kita praktikkan, kalau kita tidak aplikasikan, alhamdulillah. Itu ibadah yang luar biasa. Mari kita amalkan, makanya tadi saya katakan, saya mengajak, ya cuma saya bisanya mengajak aja lah begitu. Ya terserah bagi kita semuanya ya. Mau enggak, mau mempraktikkan atau mendengarnya. Sama dengan tadi itu untuk
lebih kita itu menenangkan hati kita dalam menerima musibah COVID-19. Mari kita renungkan. Saya bilang tadi kan, mari kita renungkan dan amalkan hadis Rasulullah yang mengatakan, ya, salasun man ruziqahunna faqad ruziqairud dunya wal akhirah. Mana yang tiga itu? Ar-ridha bil qada, ridha dengan keadaan, ikhlas. As-sabru alal bala, dan yang ketiga adalah ad-doa indar raha. Doa dalam situasi apapun. Jangan Pak kita berdoa pada waktu kita itu ingin sesuatu saja. Dikatakan kita oleh Allah itu pelit begitu. Semakin banyak yang kita minta kepada Allah itu semakin senang Allah Ta'ala itu. Semakin kita, Allah itu maha kaya. Kita ini adalah fakir, fuqara, miskin, banyak kemauan, berkehendak kepada Allah. Yang tidak berkemauan itu adalah Allah aja. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi saya kira itu waktu. Ya. Jadi kembali ya untuk closing statement kita, ya mari ya dengan momentum Idul Fitri ini ya. Kita saling memaafkan dan saling kasih mengasihi, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, pokoknya mencontoh meniru sifat Allah kalau bisa. Ada bayang nanti kalau ini beres. Masuk jam berapa? Masuk pagi. Pagi. Bayang yang kemarin mau. Bawa aja. Halo? Barin? Kilonya berapa? Barin. Kita Oke, karena moderator ada gangguan teknis kayaknya. Oh ya, ini sudah terpental ini moderator kita. Oke, terima kasih karena waktu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semua keluarga yang telah hadir pada malam hari ini. Partisipan kita sejumlah 14 orang dari 20 yang rencana mau bergabung karena di bagian timur Palestina ini ada gangguan sehingga tidak bisa bergabung pada malam hari ini. Ya, kita akhiri jadinya Pak Farid. Ya, silakan dilanjutkan karena Pak. Udah waktu aja nih sinyal. Halo. Halo. Ya gimana Bapak ya? Begini. Nah, sebelum ditutup, secara kebetulan kita barusan bergabung ini, baru tahu informasi dengan sistem yang sudah berjalan. Nah, untuk lebih jelasnya, kira-kira kegiatan program ini terlaksana setiap kapan atau istilah secara jadwal. Nah, kalau berjadwal, coba diinformasikan kita kapan-kapan waktunya. Dan bagus sinyalnya nih ya. Makanya ikut agrop, nggak ikut agrop gitu, nggak tahu ya. Ya, belum. Belum masuk grup dia, makanya dia nggak tahu nih kakak nih. Makanya suruh Sophia ikutkan grup. Fatina, coba nih dengar dulu nih. Ya nanti saya konsultasi dengan saudara-saudara. Ya, masukin grup aja biar tahu. Oh iya. Belum masuk grup gitu ya? Nggak ikut grup, jadinya yang nggak tahu. Baik nanti admin grup band. Admin tolong dan Mami Sari untuk bisa nambahkan Bapak Sophia katanya, ya. Sang derek HP karena. Ya masih nyinggak ruangan Anda HP nah. Wah, kayak beli HP si
Android. HP nu. Nih. No, ini HP nu. Mahal beda. Jangan salah. Sombong. Cuma belum tahu mengoperasikan. Ya, lalu masih Bapak Nesadaran lo. Mohon maaf ya, ini waktu kita sudah mepet ya. Dan sinyal kurang bagus ya. Mari kita tutup ya. Mungkin supaya dapat barokah ya, ridha Allah. Pak Tuan sekali mohon kesediaan menutup dengan doa. Silakan. Doa. Ya betul suruh lah Deli anak-anak. Tutup dengan doa. Halo. Tutup. Ya. Ya, halo. Tutup dengan doa Bapak Tuan. Sebentar dulu, saya mau ada yang doa. Program ini apa akan berlanjut terus atau bagaimana ini? Saya belum mengerti. Barangkali begini ya, supaya ini saya khawatir nanti kalau nanti ini sanak-sanak sekalian ini nanti bosan mendengar saya terus-terus. Jadi barangkali cukup Allah sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala kan kita dianjurkan 2 kali setahun lah, ini bulan apa Idul Fitri dan Idul Adha lah begitu. Supaya jangan, saya khawatirnya nanti kalau bosan, itu aja bapak-bapak Tuhan aja yang ngomong, dan satu seperti itulah. Enggak mesti ceramah. Di samping itu juga kan barangkali biaya, barangkali salah enggak benar Pak Tuhan ya. Ya, enggak gitu. Salah mungkin sekarang kita bilang jadwalkan, mungkin 3 bulan atau 6 bulan atau setelah Idul Fitri, Idul Adha ya. Nah, itulah makanya jadwalkan gitu supaya bisa tetap muka gitu. Supaya saya juga barangkali supaya kita itu menyusun apa istilahnya itu persiapan dan sebagainya. Kalau diterka-terka begitu barangkali bisa walahan kita itu gelagapan nanti. Mungkin supaya kalau saya ya begini, karena kan kita kan setiap Idul Fitri dan Idul Adha. Boleh. Kalau menurut saya kalau Idul Fitri, Idul Adha ya, atau kita cukup itu. Yes. Atau juga bisa kalau memang kita udah sepakati secara periodik ya 3 bulan. Kalau enggak Pak Tuan cari narasumber, kita bisa ngundang Ustadz Kain begitu Pak Tuan. Ya begitulah makanya. Jangan sampai setiap minggu seperti Jumatan. Jadi kalau ini kan kemarin karena yang narasumber itu juga apa yang harus kita keluarkan begitu. Betul. Ya sekarang ini kan jauh-jauh sebelum supaya kita bisa mempersiapkan diri lah begitu. Pak Tuan. Ini kan kemarin kita anggap belum banyak yang hadir, makanya diminta diulang. Nah, kedepannya pasti dijadwalkan oleh Amit Syar'i gitu Pak Tuan. Jadi sekarang karena waktu mepet, minta doa sedikit Bapak Tuan supaya kita dapat barokah. Untuk pertemuan kita acara Zoom keluarga ini, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azim sultan. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna. Wa ilaika anabna wa bika hasamna wa ilaika hakamna. Faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna. Wa ma a'lanna anta muqaddim anta muakhir la ilaha illa anta aw la ilaha ghairuka wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rizqna rizqan wasan halalan thayyiban wa umran tawila wa malan qasira wa khairan qatiba
rizqan ba'ida wa awladan shalihan wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismata umurana wa lana al-akhiratana allati ilayna ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli sharr Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an muta'ahhidin wa la taj'al jam'ana hadha jam'an mutafarriqin Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mutahabbibin wa la taj'al jam'ana hadha jam'an mutahasidin Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan summa wa la taj'al jam'ana hadha jam'an mubarakan mansura Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tina, selesai nih. Untung tidak pula. Ya, darat lalu bila ini jadi alur wajar awan. Padam katong ini. Adi.